Halo teman-teman semua, ketemu lagi di podcast Suara Polim. Di episode kali ini bersama aku Fadia Dan aku Nada. yang akan ngobrol-ngobrol seru nih hari ini. Oke, BTW Fadia, ini kan kita lagi libur semester tuh. Kamu ngapain aja sih? Ya nih Mbak, akhirnya setelah melewati semester 3 yang amat sangat melelahkan, di liburan kali ini aku lagi suka baca cerpen loh Mbak. Wah, cerpen, seru banget tuh. Iya dong, seru banget. Mbak Nada baca juga nggak? Tentu dong. Tapi ya Fadia, kamu penasaran gak sih sama gimana caranya bisa nulis cerpen? Terus gimana cari idenya? Pokoknya yang gitu-gitu deh. Aduh, ya penasaran banget dong Mbak. Pengen loh aku tuh di waktu luang libur gini bisa nulis cerpen gitu. Mbak Nada tahu nggak sih caranya gimana? Ya, aku nggak tahu sih. Tapi kita bisa cari tahu loh hari ini. Cari tahu lewat mana tuh Mbak? Lewat podcast Suara Polim episode ini dong, karena kita kali ini udah kedatangan bintang tamu, seorang cewek dari Kimia 2020 yang pernah mendapatkan juara 1 penulisan cerpen di ajang Diponegoro Art Competition 2020 loh. Wah, siapa tuh Mbak? Oke, langsung aja kita sambut ya daripada penasaran. Sudah ada Jutmisrina Desrianti atau biasa dipanggil Rianti. Halo Halo Rianti. Yanti. Halo, halo. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Kalau Mbak Nada sama Fadia gimana nih? Alhamdulillah baik Alhamdulillah nih. baik juga nih. Alhamdulillah. Liburan ini lagi sibuk ngapain nih, Ri? Lagi sibuk apa ya? Sibuk gak jelas sih sebenarnya, gitu-gitu aja. Rebahan, makan, nonton, baca komik, baca novel, rebahan lagi. Tapi akhir-akhir ini aku emang lagi mau buat cerita baru sih, cuma masih nyusun plot dulu gitu. Wow, sangat produktif ya. Enggak sih sebenarnya. Ini aja sih, mengisi kegabutan aja. Tapi kalau boleh tahu, kamu suka nulis cerpen gitu tuh dari kapan sih, Ri? Awalnya aku malah nggak suka. Bukan nggak suka deh, malah nggak bisa nulis cerpen. Jadi dari kecil emang suka nulis, tapi nggak pernah bisa bikin yang pendek gitu. Ujungnya pasti panjang, padahal kan yang namanya cerpen harusnya pendek ya. Pokoknya tiap aku nulis cerpen, misalnya dikasih batasan 1 folio, itu tuh bahkan belum nyampe ke konflik, nggak jelas banget, pokoknya nggak bisa. Nah, ya udah tuh, karena merasa bukan jalan aku fokus ke nulis novel aja. Sampai suatu hari, aku kan gap year ya. Terus aku pengen produktif, tapi belum mau belajar. Jadi aku nyoba ikut kompetisi-kompetisi nulis gitu. Ya jelas sih kalah. Terus sampai pas Kaulan Fadi ngadain kompetisi nulis, aku iseng nyobain. Nah di situ posisinya aku udah ngebawa cerita aku dengan mengamati hal-hal kecil. Jadi aku sendiri ngerasa ceritanya lebih hidup daripada cerita-cerita yang aku buat sebelumnya. Tahu-tahu aku menang, alhamdulillah no. Nah dari sana aku jadi punya semangat baru buat maju, buat uh, gak berhenti nyoba hal baru dan terus belajar untuk nulis cerpen. Jadi suka nulis cerpen itu baru akhir-akhir ini. Oh, Oh, gitu ya. Berarti hobi itu baru ada tuh baru-baru aja gitu ya, Ria? Iya, kalau nulis cerpen, kalau nulis biasanya aku lebih ke nulis novel gitu karena lebih suka yang panjang gitu. Oke, tapi kamu keren banget sih, Ri. Kalau ini sih, kalau hal yang mendasari kamu nulis cerpen tuh apa sih sebenarnya, Ri? Itu tadi, jadi aku coba buat ngalahin limit aku sendiri aja. Yang tadinya aku udah ya udah kenapa sih emang nggak bisa kali lu gitu kan. Alhamdulillah jadi bisa setelah nyoba beberapa kali. Walaupun ya kalau dibandingin banyak banget lah ya kurangnya, masih banyak jeleknya, masih banyak yang harus diperbaikin, masih harus banyak belajar. Tapi aku jadi percaya kalau hidup tentang ngalahin limit kita sendiri itu benar, benar banget. Contoh kecilnya aja kita pas kecil nih gak ujuk-ujuk langsung bisa baca, langsung bisa ngitung, langsung bisa naik sepeda kayak gitu kan. Awalnya pasti kita nggak bisa dulu, terus kita belajar biar bisa dan bisa gitu. Wow, berarti kamu tuh tipe orang yang apa ya, suka tantangan baru gitu ya? Iya benar. Oke, kalau
dari kamu sendiri nih, biasanya cara kamu cari ide buat nulis itu gimana sih, Ri? Kalau cari ide, nah seringnya dapet dari bengong di kamar mandi. Jadi kalau kalian mau dapat ide, bengonglah di kamar mandi. Enggak deh. Tapi emang kayaknya kayak Bercanda. gitu ya. Di kamar mandi gitu tuh ide-ide tuh bermunculan gitu Iya, kan. Iya kan ya? Kenapa ya? Gara-gara banyak setannya kali ya. Tapi selain itu dengan cara ngambat-ngambatin sekitar kayak tadi tuh, terus atau dari kejadian yang dialami sendiri, atau dari pengalaman orang, baca-baca berita, baca-baca buku, nonton film, banyak sih. Oke, tapi kamu pernah nggak, Ri, cerpen yang kamu tulis itu tuh berdasarkan pengalaman kamu sendiri yang terus kamu modif gitu, pernah nggak sih? Pernah. Aku inget aku pernah, malah mungkin sering gitu ya, tapi aku udah lupa-lupa. Pokoknya pernah nih aku bikin nyoba nulis novel misteri gitu. Gara-gara di RT sebelah tuh ada kuburan keramat gitu kan. Nah, dulu tapi itu pas kecil yang aku inget ini doang sih. Jadi waktu itu aku lagi main bola kan, terus bolanya kelempar masuk ke kuburan itu. Nah, terus aku sama teman-teman itu so berani banget gitu loh masuk. Nah, dari situ tuh tiba-tiba kepikiran aja buat nulis novel misteri kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Jadi sering sebenarnya, cuman aku udah lupa-lupa aja. Kalau apa ya? Kalau nulis cerpen itu kamu suka baca nggak, Ri? Suka baca apa ya? Ya buku atau artikel atau puisi atau apalah gitu? Iya, karena katanya kalau suka nulis, kalau mau bisa nulis, kalau suka nulis pasti suka baca juga gitu kan. Iya. Tapi aku lebih seringnya baca novel, baca komik, baca majalah, tapi paling sering novel. Kalau dulu kecil tuh mulai dari KKPK, Pinkberry, Fantastin, terus baru deh yang ke yang rada berat-berat sama tebel-tebel novelnya. Terus akhir SMP apa awal SMA gitu dikasih tahu sama temen ada platform namanya Wattpad. Jadi baca-baca cerita-cerita di Wattpad juga. Dan enaknya kalau baca di Wattpad tuh kalau beruntung ketemu cerita yang seru ya, itu kan gratis. Jadi bisa jadi solusi lain kalau lagi nggak bisa ke Gramedia, lagi nggak punya duit buat beli buku. Apalagi bacanya di HP kan. Jadi kalau tiba-tiba gabut mau baca, gampang kan, tinggal buka aja aplikasinya, nggak perlu cari perpus dulu, bawa novel kemana-mana gitu kan, ribet. Nah, dari Wattpad ketemu juga platform menulis sama membaca yang lain, kayak ada Storyal, Kuiku, dan lain-lain, banyak sih. Tapi biasanya apa ya, genre yang paling sering kamu baca apa? Apa yang paling kamu suka gitu? Apa ya, kalau ditanya yang paling suka, tergantung mood sih, maksudnya kalau akunya emang lagi males yang baca berat-berat, sukanya yang kayak fiksi remaja, yang romance gitu kan. Tapi kalau misalnya emang lagi suka yang berat, terus punya banyak waktu luang gitu, suka baca yang thriller gitu. Jadi sebenarnya semua genre aku suka-suka aja, cuman kalau horor itu bener-bener yang kayak agak-agak dihindari gitu. Oh, Soalnya kepikiran mulu kalau horor tuh gimana ya? Ngebayangin soalnya jadinya ya. Iya. Apalagi nih, Fat? Sebenarnya aku mau kepo satu nih, Mbak. Dalam kamu menulis cerpen gitu ya, Ria, kesalahan yang sering banget terjadi tuh apa, Ri? Dalam nulis cerpen, kesalahan yang sering terjadi. Ini sih, kan kita udah pada tahu ya dari Mapel Bahasa Indonesia sering banget dibilang yang namanya cerpen tuh harusnya bisa selesai dibaca dalam sekali duduk. Jadi harus ringkas, tragedi atau peristiwa yang ada juga singkat aja, dan karena cerita pendek berarti tokoh sama tempat kejadian pun juga terbatas. Makanya kalau bisa cukup nyeritain satu kejadian aja kan. Nah ini yang susah. Aku sendiri juga masih kesulitan buat bener-bener bikin satu kejadian doang gitu loh. BTW aku pernah baca cerpen
punya orang yang menang lomba cerpen nasional gitu yang diadain suatu penerbit. Itu keren banget, parah. Jadi bener-bener cerita yang dia bikin tuh dalam satu waktu aja. Ceritanya tentang seorang ibu setengah manusia setengah robot yang lagi dalam misi nyelamatin anaknya dari eksperimen gila. Jadi bener-bener dari awal sampai akhir itu cuma nyeritain satu kejadian. Gimana si ibu ini ngebawa kabur anaknya dari serangan-serangan mematikan. Udah selesai gitu doang. Jadi nggak perlu bertele-tele. Cuma dengan sekian lembar aja, jujur aku udah ikut tegang gitu bacanya. Dan yang menarik dia juga pakai latar salju yang bikin unik, makin unik banget gitu ceritanya. Oh. Nah, satu lagi, aku boleh nambahin lagi nggak? Sama ada lagi kesalahan lagi yang suka kejadian itu openingnya kurang menarik. Walaupun nggak menjamin juga sih cerita keseluruhannya bakal seru apa enggak. Tapi sebenarnya kunci yang bikin orang tertarik baca tulisan kita itu tuh judul sama paragraf pertama nggak sih? Gimana menurut Mbak Anda sama dia? Ya kan? Nah, jadi kalau judul sama paragraf pertama yang kita buat belum berhasil bikin orang tertarik baca, berarti masih harus kita perbaikin gitu. Contoh dari cerita aku aja deh nih. Aku bandingin ya sama judul punya cerita punya orang yang tadi aku bilang tuh yang cerpen menang lomba nasional itu. Aku pernah bikin tulisan judulnya Pengawal dan Tuan Putri. Itu salah satu judul tulisan aku yang gak menarik ya menurut aku. Nah, bandingin sama Manusia nomor 1003. Jelas pasti kita lebih tertarik buat baca judul yang kedua kan, karena dari judul aja kita langsung bertanya-tanya maksud dari judulnya tuh apa sih, Manusia nomor 1003, kayak keren banget gitu kan. Sementara judul yang pertama tadi kan FTV abis. jadi terlepas ceritanya keren apa enggak itu bisa nanti dulu. Selama judul dan paragraf pertama oke, insya Allah bakal banyak yang mau baca. Itu aja dari aku. Oke, tapi emang bener sih, kalau aku sendiri ya pribadi ya, kayak misalkan lagi mau beli novel atau baca-baca kayak gitu ya, pasti kan kita lihat sinopsisnya dulu, terus lihat judulnya dan sebagainya gitu kan. Kalau emang dari awal itu udah nggak menarik, pasti nggak aku ambil gitu. Padahal kan kita nggak tahu ya selanjutnya kayak apa gitu. Tapi emang judul dan benar kata Rianti, judul dan kalimat awal paragrafnya itu tuh emang sangat ini ya, berpengaruh untuk menarik perhatian kita gitu. Pokoknya bikin aja paragraf pertama yang kira-kira bisa menyihir pembaca gitu. Gimana? Setuju sih. Tapi kalau ngomongin nulis cerpen nih, Ri, kamu pasti pernah dong kayak bosen atau mager gitu nerusin cerpen yang udah kamu tulis. Itu cara kamu mengatasi dan bangkit dari itu tuh gimana sih? Iya benar, aku sering banget ngalamin itu. Apa ya namanya? Writer's block kalau nggak salah namanya. Jadi kondisi di mana nggak bisa nulis apapun lagi gitu. Lagi lancar nih, suka tiba-tiba mandet atau sampai nggak jalan sama sekali gara-gara mendadak gamut atau malas aja buat lanjutin. Nah parahnya waktu pas di Aceh pun aku ngalamin. Iya, ini aku boleh cerita-cerita dikit nggak? Boleh dong. Oke, jadi kan itu DL-nya sore ya, kalau nggak salah jam 4 tuh. Terus dikasih minimal 6 halaman, maksimal 10 halaman. Nah, awalnya aku seneng dong, karena kalau kepanjangan nanti aku nggak perlu pangkas-pangkas lagi gitu kan. Tapi pas itu, nggak tahu kenapa susah banget. Idenya udah dapet, tinggal disusun nih jadi tulisan. Tapi aku males banget tiba-tiba buntu aja. Dan udah lama banget bengong di depan laptop, tetap gak kelar-kelar. Gimana ya, pokoknya aku udah sampai kelalang keliling biar fresh, terus tetap aja nge-stuck. Percaya nggak percaya, jam 1 siang itu aku masih 1 halaman. Dan jam segitu masih belum jalan otaknya. Aku baru benar-benar ngebut itu jam 3:30. Itu pun karena aku udah panik banget, bentar lagi DL, kacau banget deh. Emang kalau udah males susah banget dipaksain. Sekalinya lagi ngalir banget, gak bisa digangguin. Nah, yang ngeselin tuh kalau writer's block-nya ini nyerang pas lagi lomba. Itu, aduh, ya Allah ini gimana, stres banget kan. Kalau lagi pas gak lomba kan bisa ya kita keluar dulu, jalan-jalan dulu, kemana gitu. Pokoknya kalau lagi gak mau nulis, gak bisa nulis, ya gak apa-apa, masih bisa lanjut besok atau minggu depan gitu. Pokoknya semau kita aja gitu kan. Tapi kalau lagi lomba nggak bisa.
Iya benar-benar sih. Iya, iya, iya. Nah, cara untuk mengatasinya, ya tadi kita harus nyegerin pikiran kita dulu ya, karena biasanya itu tuh muncul kalau otak kita tuh udah kelelahan atau udah, ya pokoknya udah penat gitu ya, udah jenuh. Nah, karena terpaku depan laptop terus-terusan, lama-lama kan jenuh banget ya. Sama kayak kita pas lagi bikin laporan, pasti kan ada ya. Iya, banget. Relate banget ya. Tiba-tiba lelet, ayo nggak mau jalan-jalan gitu kan. Nah, kalau udah jenuh, udah susah lanjutinnya. Nah, kita mungkin baru bisa lanjut kalau udah tidur dulu, atau makan enak dulu, atau sekedar jogging gitu. Pokoknya ya nyantai dulu lah. Nah, selain itu kalau masih nggak bisa lanjut nulis, aku biasanya pakai kesempatan itu buat baca-baca karya orang sih. Karena cara nggak langsung itu bakal mancing semangat kita juga. Atau kita bisa dapat inspirasi juga dengan kita baca-baca karya orang gitu. Atau ini bisa juga kita ganti medianya. Kalau biasanya pakai laptop, mungkin ganti dulu pakai HP. Jadi biar nggak bosen. Maksudnya depan laptop lama-lama kan bosen ya. Atau bisa juga kalau mau tetap pakai laptop, kita ganti fontnya yang lucu-lucu. Kan banyak ya font lucu-lucu. Iya, iya. Tapi kamu pernah tulis tangan gitu juga nggak? Itu sering. Jadi kalau biasanya kalau nyusun plot itu dari nggak diketik, ditulis tangan gitu. Terus kalau misalnya nih tiba-tiba di jalan bisa diketik di HP. Misalnya nih lagi ke dapur atau kayak gimana, itu kan nggak mungkin langsung ini kan ya, mungkin ambil aja kertas langsung tulis dulu di kertas kayak gitu. Iya. Oke deh. Miri, kalau aku itu kan tertarik ya pengen nulis cerpen gitu tuh. Nah, kira-kira menurut kamu gimana sih cara nulis cerpen buat pemula kayak aku gini gitu? Ya tips and trick dikit gitulah. Oke. Apa ya? Yang ini setahu aku ya, dari pengalaman aku aja ya. Yang pasti pertama harus bikin dulu premisnya. Premis tuh kayak ini loh, apa ya? Aduh, aku lupa premis itu apa ya. Jadi itu benar-benar dalam satu kalimat itu udah ada tokohnya, tokoh utama, terus tujuan yang ingin dia capai apa, sama apa ya? Aku lupa. Jadi misalnya gini, aku mau nulis Fadia, seorang mahasiswa misalnya yang sedang dikejar dikejar deadline, dan aduh aku bingung. Dan kalau dia tidak bisa menyelesaikan deadline itu, dia akan menghilang dari dunia ini misalnya gitu kan. Jadi cukup satu kalimat aja gitu, tapi udah menjabarkan, oh tokohnya namanya Fadia, oh dia itu seorang mahasiswa, oh dia itu punya tujuan, dia harus bisa nyelesain tugasnya, kalau enggak nanti dia bisa menghilang dari dunia misalnya gitu. Nah, jadi bikin premisnya dulu, terus baru kerangka besar ceritanya. Jadi mulai tuh dari nanti awalnya si Fadia ini misalnya ketemu sama siapa, terus bla bla bla, pokoknya gitu. Pokoknya kerangka besar ceritanya gimana, termasuk konflik utamanya. Malah kalau perlu tentuin juga endingnya mau gimana nih, biar nanti pas udah mulai nulis, ngembangin alurnya bakal terarah, karena udah tahu kan gimana bakal diakhirinnya. Misalnya diakhirinnya Fadia nggak jadi menghilang dari bumi gitu, berarti nanti kita bikin bikin tulisannya itu gimana caranya si Fadia ini bisa nyelesain tugas, walaupun bertemu konflik berkali-kali, dia tetap bisa nyelesain tugas biar dia nggak jadi menghilang dari bumi, karena ending dari awal yang udah kita bikin dia nggak menghilang gitu kan. Terus baru mulai buat tokoh-tokoh beserta perannya, apakah dia antagonis, protagonis, atau cuma figuran. Terus sifatnya gimana, tujuan yang mau dicapai tiap tokoh itu apa, tentuin juga settingnya, terus tentuin juga mau pakai sudut pandang keberapa. Pokoknya kalau udah tuh semuanya, baru kita mulai nulis. Terus ada yang bilang ke aku, kalau kita mau nulis tuh pokoknya intinya jangan ragu, jangan takut, tulis aja dulu. Karena urusan nanti kepake apa enggaknya itu kan bisa disaring pas lagi revisian ya. Jadi nanti
kalau udah selesai ceritanya, kita pasti bakal baca-baca ulang kan, dan menghilangkan apa yang kira-kira nggak perlu, apa yang kira-kira bagus, itu dipertahankan kayak gitu kan. Nah, baru deh habis itu, oh ya nentuin judulnya kapan. Nah, sebenarnya ini balik lagi ke tiap orang ya. Kadang bakal lebih bagus kalau judulnya udah kita tentuin dari awal, soalnya jalan cerita yang kita buat nantinya bisa nyesuaiin sama judulnya. Tapi ada juga yang lebih suka nentuin judulnya nanti aja, pas ceritanya udah kelar, karena kalau kayak gitu kan bakal kelihatan tuh inti utama ceritanya apa. Nah, harusnya jadi lebih mudah buat nentuin judulnya kan. Gitu. Ya pokoknya coba aja dulu gitu. Jadi oh iya yang paling penting kita harus banyak baca cerpen karya orang lain sih. Karena dari situ kita tadi bisa dapat inspirasi, bisa ngamatin atau nganalisis sekaligus evaluasi juga gitu. Oke, aku jadi lebih paham nih. Emang harus kayak gitu dulu ya, kayak ya ide tadi kita itu kita kembangin, tapi ya kembali lagi nanti endingnya itu sesuai dengan yang kita mau tadi itu kan ya. Terus apa namanya, untuk ya kita melihat baca-baca karya orang lain itu emang menurut aku juga penting banget sih, karena kita nggak akan bisa bikin cerpen, nggak akan bisa nyelesain cerpen yang kita bikin kalau kita sendiri nggak tahu nih gimana mulainya, gimana isinya. Terus kita juga kalau ya benar kata Rianti tadi ya, dengan melihat karya orang lain kita tuh bisa menganalisis gitu, dan dengan sendiri nanti kita juga akan kayak gini ya gitu. Jadi kita lebih mudah tuh untuk bikinnya gitu ya Ria. Iya benar. Jadi Fadia mau mulai kapan nih? Ini habis itu langsung bikin kita nih, tunggu Mbak. ya Mbak Nat. Ditunggu banget loh. Ditunggu ya karya aku ya. Oke, siap. Oke, ini terakhir kali ya. Kalau menurut kamu nih, waktu yang efektif buat nulis cerpen tuh kapan sih? Ada nggak? Maksud aku kayak, nggak mungkin dong kayak tiap hari bener-bener kita nulis terus gitu kan. Mungkin bisa kali seminggu 3 kali, atau seminggu 2 kali gitu-gitu. Waktu efektif, itu menurut aku pas lagi mood. Soalnya kalau lagi nggak mood tuh bener-bener susah banget kan buat nulis, kayak yang tadi aku bilang. Walaupun idenya udah muncul, tetap sulit gitu. Sama ini sih, suasananya juga harus ngedukung. Ada orang yang bisa nulis di waktu orang sibuk, ada yang justru pas lagi hening-heningnya. Nah, aku sendiri termasuk orang yang rada susah nulis kalau terlalu berisik gitu. Kalau biasanya kamu waktu paling lama nyelesain satu cerpen tuh berapa? Nggak tahu. Nggak pernah ngitungin gitu, jadi tapi bisa yang sampai berhari-hari ya? Ada nggak? Bisa kali ya, mungkin nggak tahu, aku udah lupa soalnya kan aku jarang ya bikin cerpen ya. Mungkin bisa berhari-hari, atau bisa juga sehari kalau emang lagi lancar gitu. Tapi kalau biasanya kalau di kayak yang lomba-lomba gitu, itu umumnya halamannya berapa tuh yang di iniin syaratnya? 6 halaman. 6 halaman tuh sebenarnya udah banyak ya. Cuman kemarin tuh DAC sampai 10 halaman. Kalau nggak salah ya, ingat aku gitu. Oke. Fadia, ada yang mau ditanyain lagi? Dari aku sebenarnya cukup ya Mbak. Pernyataan dari Rianti tadi, jawaban-jawaban dari Rianti tadi tuh cukup menjawab banget ya. Kita jadi tahu nggak sih Mbak, kayak susahnya, nggak susah sih, ya nggak tahu ya, itu kembali ke masing-masing gitu ya, tapi kita jadi tahu gitu, ternyata bikin cerpen tuh nggak cuman yang asal bikin aja gitu kan, tapi emang ada kerangkanya, harus bikin ini itunya kayak gitu loh, jadi nggak bisa sembarangan juga gitu kan. Ada trik, ada tahap-tahapnya gitu lah ya. Betul banget. Oke, mungkin dari Rianti ada closing statement gitu buat para pendengar kita nih tentang semangat menulis, semangat membaca gitu. Oke, untuk teman-teman yang mau berkecimpung di dunia kepenulisan, semangat ya. Ayo kita belajar bareng. Jangan sampai rasa ragu, rasa takut ngalahin kamu sebelum kamu mulai buat nyoba. Dan satu lagi, ketika udah memutuskan untuk masuk ke dunia menulis,
Jangan terlalu sering bandingin cerita kamu sama punya orang lain, karena kamu pasti punya gaya nulisnya sendiri, dan setiap orang punya pencapaian yang berbeda-beda. Terlalu sering ngebandingin, nanti malah bakal makin ngejatuhin kamu. Kamu pokoknya harus percaya kalau setiap tulisan pasti menemukan pembacanya sendiri. Semangat! Yeay! Wah, closing statement dari Rianti ini tadi kece banget ya. Semoga apa yang disampaikan Rianti, tips and trick yang diberikan Rianti kepada teman-teman pendengar podcast kali ini bisa membantu teman-teman semua untuk memulai menulis cerpen gitu kan. Dan semoga dari closing statement Rianti tadi itu bisa membuat teman-teman lebih termotivasi dan lebih semangat lagi untuk memulai menulis. Oke. Karena ini podcast Suara Polim episode terakhir, kita dari tim podcast Suara Polim ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk para pendengar yang udah setia nih mendengarkan kita dari episode pertama sampai episode hari ini. Semoga obrolan dan perbincangan kita di setiap episodenya bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman semua. Dan tidak lupa juga kita dari tim podcast Suara Polim ingin mengucapkan minta maaf ya apabila ada salah-salah kata mungkin di episode sebelumnya sampai episode hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di podcast Suara Polim episode selanjutnya di season dan kepengurusan selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa, dadah. Dadah! Kok agak Kelas banget. ya?